Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dari aku walaupun satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil ajsadi wal arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadis, ittaqillaha haitsu ma kunta. Hadirin jamaah Jumat mustami'ina rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memantapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla tabarakallah jalla wa ala. Zat yang maha segala-galanya. Dan harus selalu kita sadari, apapun yang kita miliki, apapun yang kita nikmati sebenarnya bukan milik kita. Itu semua berasal dari Allah dan merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah di sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada kita, benar-benar kita gunakan dalam rangkaian tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya. Tumbuh di hati kita masing-masing rasa takut dengan siksaannya. Segera bertaubat atas kesalahan kita semua dan berusaha sekuat tenaga dibarengi dengan doa bermohon kepada Allah untuk dapat menjauhi yang dilarangnya, agar kita yang hadir di masjid ini kelak nantinya sama-sama dihadirkan oleh Allah di surganya Allah, di bawah naungan ridhonya Allah, bersama Nabi kita yang mulia, Nabiul Akram, Sayyidus Sadah, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat mustami'ina rahimakumullah. 1 bulan lebih Ramadan telah kita tinggalkan. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah pendidikan Ramadan, madrasah Ramadan membekas dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena hakikat Ramadan bukan hanya ketika berada di bulan Ramadan. Seseorang yang dididik oleh Allah di bulan Ramadan, kalaupun Ramadan telah berakhir, mereka ibadah bukan karena Ramadan. Mereka puasa bukan karena Ramadan. Mereka baca Quran bukan karena Ramadan. Mereka sedekah bukan karena Ramadan. Allah telah mendidik kita dalam surah Al-An'am. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku dan kebaikan-kebaikanku dan hidup serta matiku semua karena Allah. Siapa yang beribadah karena Ramadan, Ramadan pasti berlalu. Tapi siapa yang beribadah karena Allah, kendati pun Ramadan telah berlalu, ibadah tetap istiqomah. Ibadah akan semakin meningkat karena hakikat hari raya. Ulama hikmah menyatakan, laisal id an labisal jadid au alatuhu jadid, walakinnal id an ta'atuhu tazid. Hari raya itu bukan hanya dengan pakaian yang baru
bukan hanya dengan perabot rumah tangga yang baru, tapi hakikat hari raya adalah ketaatan kita yang semakin meningkat berkat pendidikan penggembelengan Ramadan yang merupakan bulan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malahan jamaah Jum'ah mustami'in rahimakumullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, hakikat hari raya itu bukan hanya setahun dua kali. Hakikat hari raya itu bisa setiap hari. Malahan beliau menyatakan bisa setiap saat. Karena hakikat hari raya menurut beliau, di saat kita mampu menjaga diri kita untuk tunduk kepada Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah, itulah hakikat hari raya yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu jamaah Jum'ah mustami'in rahimakumullah, kita harus sadar Ramadan pasti berlalu, tapi ibadah merupakan kewajiban kita. Dan kita harus sadari ibadah demi ibadah yang kita lakukan kelak diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan casingnya ibadah, jangan pakainya ibadah, jangan hatinya zikrullah, tapi semakin hari semakin berani bermaksiat kepada Allah. Semakin hari semakin tidak takut melakukan yang dibenci oleh Allah. Ada apa ibadahnya? Berarti jelas ibadahnya tidak jauh bedanya nasibnya dengan iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis sosok contoh yang diberikan oleh Allah. Siapa yang tidak kenal dengan iblis? Lebih kurang ratusan ribu tahun ibadah. Setiap jengkal langit bekas sujudnya iblis. Tapi lihat hasil pendidikan ibadah iblis. Tidak membuat iblis untuk tunduk kepada Allah. Inilah kata ulama, ibadah tidak bisa hanya mengandalkan ilmu, tapi ibadah harus diiringi dengan adab. Kepada siapa kita beribadah, kepada siapa kita menyembah, siapa yang memberi kita nikmat, agar kita benar-benar dapat menghargai pemberian demi pemberian, anugerah demi anugerah yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kendati pun Ramadan telah berlalu, kita semakin sadar bahwa kita dididik oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk mendekat kepada Allah. Hadirin jamaah Jum'ah mustami'in rahimakumullah. Tidak semua orang bisa mengucap la ilaha illallah. Tidak semua orang diizinkan oleh Allah untuk memeluk agama yang diridhai oleh Allah. Hargai pemberian Allah. Perhatikan pilihan Allah. Jangan permainkan pilihan Allah. Jangan main-main dengan anugerah Allah. Sebab ketika waktu kita kembali kepada Allah, yang bermain adalah keadilan Allah. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah mantapkan taufik dan hidayah kepada kita untuk istiqomah menjaga ibadah kita. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang masih belum terbuka pintu hidayah, Allah bukakan pintu hidayah untuk bersama-sama menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, jaga kebersamaan, jaga kesatuan. Jangan hanya gara-gara beda partai politik, jangan hanya gara-gara beda pilihan membuat kita bermusuh dan berpecah belah. Karena musuh-musuh Allah, setan beserta bala tentaranya, nafsu beserta pasukannya, menginginkan kita berpecah belah. Sebab ketika kita berpecah belah, maka akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jaga kebersamaan, perhatikan prinsip tauhid kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kita bertemu karena Allah. Kita pun akan kembali karena Allah dan bersatu dengan syariat baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya ketika manusia hidup di dunia banyak dalam keadaan rugi, kecuali orang-orang yang terus memantapkan keimanannya dan membuktikannya dengan amal-amal soleh. Saling nasihat menasihati dengan penuh kebenaran, dan saling nasihat menasihati dengan penuh kesabaran. Aqulu qauli hadza, azim li wa lakum,
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فأقيموا الصلاة.